Pernah kepikiran nggak, apa hubungannya seorang nabi dari zaman dulu banget dengan smartphone yang lagi Anda pegang sekarang? Ternyata hubungannya lebih dalam dari yang kita kira. Hari ini kita bakal coba bedah sebuah tafsiran modern yang menarik banget dari sebuah kisah kuno. Coba deh, jujur. Pernah nggak sih ngerasa pengen kabur aja dari tugas yang berat? Itu perasaan yang manusiawi banget loh. Dan ternyata seorang nabi bernama Yunus juga merasakan hal yang sama persis. Tuhan kasih dia sebuah misi, dan naluri pertamanya, ya melarikan diri. Nah, kalau dalam kisah Yunus, pelariannya itu jelas ya, fisik banget. Dia naik kapal menuju sebuah tempat bernama Tarsis buat kabur. Tapi di zaman kita sekarang, rute pelarian kita kelihatannya sedikit beda ya kan? Ini dia ide intinya, kita semua ternyata punya Tarsis kita masing-masing. Sebuah tempat pelarian digital yang kita tuju buat menghindar dari apapun yang ada di depan mata kita. Perbandingannya ini kena banget. Pelabuhan fisiknya Yunus itu jadi layar HP kita yang menyala. Kapal kayunya jadi scroll feed media sosial kita yang nggak ada habisnya. Pelariannya bukan lagi fisik, tapi sepenuhnya digital. Dan ternyata loh, perilaku ini ada istilah khususnya pubbing. Ini gabungan dari kata phone dan snubbing. Istilah yang diciptakan tahun 2012 ini pas banget buat ngegambarin momen kita kabur ke dalam dunia ponsel pas lagi sama orang lain. Dan jangan salah sangka ya, ini bukan cuma sekedar gangguan kecil atau masalah sopan santun. Penelitian nunjukin kalau gangguan digital ini punya dampak yang benar-benar serius di dunia nyata, baik buat hubungan kita maupun kesehatan mental kita. Seberapa serius sih? Sebuah studi nemuin kalau phubing ini jadi salah satu faktor pemicu dalam 40-50% kegagalan sebuah hubungan. 40-50%. Itu angka yang gede banget kan? Jadi intinya gini, setiap kali kita kabur ke Tarsis digital kita, secara sadar atau enggak, kita lagi merusak hubungan-hubungan paling penting dalam hidup kita. Dan bahkan bisa meningkatkan risiko depresi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya dari cerita ini, karena makin menarik nih. Setelah Yunus kabur, Tuhan kan kirim badai yang besar banget. Tapi tafsiran ini ngelihat peristiwa badai itu dengan cara yang sangat-sangat kuat dan berbeda. Seorang teolog, Karl Barth, bilang kalau ini emang udah jadi bagian dari sifat manusia. Tiap kali kita dapat panggilan buat hadir seutuhnya waktu makan malam, buat terkoneksi sama pasangan, buat ngerjain tugas yang susah, dorongan pertama kita seringnya adalah lari. Nah, kebanyakan dari kita pasti langsung mikir, badai itu hukuman dari Tuhan kan? Wajar banget sih mikir gitu. Tapi tafsiran yang kita bahas ini nawarin sudut pandang yang, wah, sama sekali beda. Badai itu dibingkai ulang, bukan sebagai tindakan kemarahan, tapi justru sebagai tindakan kasih. Sebuah rahmat korektif yang tujuannya buat ngejar Yunus dan bawa dia kembali, bukan buat menghancurkannya. Sekarang kita sampai di bagian paling aneh dari cerita ini. Bayangin ya, di tengah badai yang mengancam nyawa, yang notabene terjadi gara-gara ulahnya sendiri, apa yang Yunus lakukan? Dia malah tidur pules. Khotbah ini berargumen kalau ini bukan soal Yunus kecapean. Tidurnya itu adalah gejala dari sebuah keterputusan yang sangat dalam. Nah, kondisi ini disebut mati rasa spiritual. Ini tuh pas kita fisiknya ada di meja makan, tapi pikiran dan hati kita lagi asyik scrolling timeline. Pas kita duduk di tempat ibadah, tapi otak kita lagi nyusun to-do list. Badannya di sini, tapi jiwanya entah di mana. Seberapa sering coba kita kayak gini? Oke, jadi kalau gangguan digital itu adalah Tarsis kita dan hasilnya adalah mati rasa spiritual, terus gimana dong cara baliknya? Nah, tafsiran ini menawarkan 4 langkah praktis. Jadi, gimana caranya? Pertama, tempatkan teknologi pada porsinya. Coba deh, sengaja matiin notifikasi. Taruh HP pas lagi ngobrol atau makan. Kedua, hadir sepenuhnya. Waktu lagi berdoa atau ibadah, coba kasih perhatian penuh. Ketiga, latih kedalaman spiritual. Kembali ke hal-hal non-digital, kayak baca buku fisik atau berdoa dalam hening. Dan terakhir, yang keempat, percayai pengejaran. Sadari kalau badai-badai dalam hidup kita itu bisa jadi justru panggilan buat kita kembali. Ini bukan soal anti teknologi ya, tapi soal memastikan alat kita nggak malah jadi tuan kita. Jadi, pertanyaan penutupnya buat kita semua adalah ini. Teknologi yang kita pegang, apakah itu sebuah alat atau jangan-jangan itu Tarsis kita? Sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.